Film ini adalah sequel keempat dari film berjudul Kingdom yang diangkat dari novel manga karangan Yasuhisa Hara, di mana menceritakan perjuangan dan tekad keras seorang pemuda untuk menjadi jenderal terkuat di muka bumi yang bernama Shin. Dia terlibat dalam sebuah pertempuran antara negeri Qin melawan negeri Zhao. Di mana dalam seri sebelumnya, Shin dan pasukannya yang bernama Regu Hisin berhasil membunuh salah satu jenderal terkuat Zhao yang bernama Fuqi. Sejak saat itu, Shin yang menjadi komandan dari Regu Hisin mulai diperhitungkan keberadaannya oleh Raja Muda Qin yang bernama Issei. Film ini berlatar sebuah sejarah peperangan tak kunjung usai antara negeri Qin melawan negeri Zhao dalam memperebutkan sebuah daerah bernama Bayu, yang mana daerah tersebut adalah gerbang terakhir pertahanan negeri Qin yang harus mereka pertahankan. Dalam hal ini, Raja Issei mengangkat Jenderal Oki yang merupakan salah satu dari 6 jenderal terkuat milik negeri Qin untuk menjadi panglima tertinggi dalam misi tersebut. Raja Issei juga melibatkan salah satu anggota Hisin yang bernama Karyoten untuk menjadi ahli strategi perang yang bertugas menganalisis setiap peperangan yang terjadi. Film diawali dengan adegan Regu Hisin yang sedang menghadapi seorang misterius ahli bela diri yang sangat hebat bernama Hoken. Dia dijuluki Dewa Perang Busin. Karena kehebatannya, dia dengan mudah menghabisi rekan Shin satu persatu. Shin yang ditemani oleh wanita ahli bela diri yang bernama Kyokei yang berasal dari keturunan suku pembunuh Shiyu segera bertindak melawannya. Namun mereka berdua pun dengan mudah dihajar olehnya. Hoken berhasil memukul jatuh Shin dengan satu serangan mematikan yang membuatnya sekarat. Segala usaha dilakukan oleh anak buah Shin untuk melindunginya, namun dengan mudah Hoken menghempaskan mereka semua. Sebelum Hoken berhasil membunuh Shin, pasukan dari negeri Qin tiba untuk menolong. Pemimpin mereka mengatakan bahwa orang yang mereka lawan adalah panglima tertinggi dari negeri Zhao. Pemimpin pasukan negeri Qin segera memerintahkan pasukannya untuk menghabisi Hoken yang hanya datang seorang diri. Namun di luar dugaan, ternyata pasukan Zhao juga telah berada di sana untuk melindungi Hoken. Akhirnya pertempuran pun terjadi. Dengan segera Regu Hisin membawa Shin yang sekarat untuk menyelamatkan komandan mereka serta kabur dari medan peperangan. Salah satu panglima mereka menyadari bahwa mereka adalah Regu Hisin yang telah menghabisi Fuqi. Akhirnya dia memerintahkan pasukannya untuk mengejar Shin dan anak buahnya. Mereka pun berhasil mengepung pasukan Regu Hisin. Panglima mereka menyadari bahwa Shin tidak berada di sana. Dia pun membiarkan pasukan Hisin kabur dan berfokus untuk mencari Shin. Shin yang berhasil kabur ditemani oleh dua rekannya yang bernama Bihei dan Bito. Di tengah perjalanan, Bihei memutuskan untuk memisahkan diri guna mengelabuhi pasukan Zhao. Usahanya berhasil. Shin dan Bito berhasil selamat dari pengejaran tersebut. Namun pada akhirnya Bito yang terluka parah harus gugur dalam insiden tersebut. Pagi harinya, pasukan Regu Hisin yang selamat bisa bertemu satu sama lain. Mereka menanyakan keberadaan Shin dan Bito. Bihei yang mengetahui keberadaan mereka meminta Regu penyelamat untuk menjemput mereka berdua. Namun tak lama kemudian Shin muncul dengan menggendong Bito yang sudah tewas. Melihat hal itu semua pasukan Hisin menangisi kepergian Bito. Singkat cerita, Regu Hisin yang selamat berhasil bertemu dengan Komandan Oki yang ditemani oleh wakilnya yang bernama Toh. Mereka sedang bersiap-siap untuk bertempur melawan pasukan Zhao. Oki memberi sanjungan kepada Shin atas semangat juangnya yang sangat tinggi dan mampu memimpin Regu Hisin. Di kubu Zhao, Hoken sedang berbincang dengan salah satu panglima lain yang bernama Choso. Rupanya Choso sudah memiliki strategi tersembunyi dalam peperangan ini. Selang beberapa saat, salah satu prajurit memberi kabar bahwa pasukan Qin sudah memulai penyerangan yang dipimpin oleh salah satu panglima Nua yang bernama Mobu yang didampingin wakilnya yang bernama Jito. Akhirnya pertempuran dimulai. Karyoten yang sedang mengamati peperangan dari di atas bukit dikejutkan oleh kedatangan seseorang yang menyebut diri Raja Riboku dan ditemani oleh asistennya yang bernama Hayin. Dia terlihat sangat ahli dalam strategi perang.
Namun dia mengaku tidak ikut serta dalam peperangan ini. Di tengah-tengah peperangan, Mobu melihat sosok Hoken di kejauhan. Dia pun segera mengejarnya. Melihat tindakan Mobu, Jito memperingatkannya agar mengikuti instruksi Jenderal Oki agar tidak pergi terlalu jauh dari panji pasukan mereka. Namun Mobu tidak menghiraukannya. Akhirnya Jito mengikuti Mobi mengejar Hoken. Ketika Mobu berhasil mendekati kuda Hoken, dia langsung menyerangnya dan berhasil menghabisinya. Namun di luar dugaan, ternyata itu hanya perangkap. Orang yang mereka kejar ternyata bukanlah Hoken yang sebenarnya. Alhasil, segerombolan pasukan musuh datang mengepung pasukan Mobu dan membuat mereka tersudut. Di lain tempat, Raja Eisei kedatang seorang tamu wanita yang mengaku bernama Yang Duan He. Dia adalah ketua dari suku pegunungan yang pernah membantu memberantas para pemberontak negeri Qin. Dia membawa sebuah kabar mengenai suku Barbar, salah satu suku terkuat di daerah pegunungan dengan 100.000 pasukan yang sangat ahli dalam taktik peperangan. Dia yang berupaya untuk menaklukkan suku tersebut dikejutkan dengan sebuah pemandangan mengerikan di mana semua pasukan Barbar telah tewas di sebuah lembah tanpa diketahui penyebabnya. Namun ada sebuah perunjuk dari suku Barbar yang berhasil selamat. Mereka mengatakan telah dibantai habis oleh pasukan yang diketuai oleh seorang raja yang hebat dalam taktik perang. Dia adalah Raja Riboku. Mendengar informasi tersebut, Rasa Eisei menyimpulkan bahwa negeri Zhao sengaja menyimpan informasi tersebut dan berencana menyiapkan satu pasukan tambahan untuk menggempur pasukan Qin tanpa diketahui oleh siapapun bahkan Jenderal Oki sekalipun. Dan benar saja, dengan tiba-tiba pasukan Zhao menghampiri Raja Riboku untuk menjemputnya. Tentu saja Karyoten dan rekannya terkejut melihat hal itu. Ternyata orang yang bersama mereka sejak awal peperangan adalah Raja Riboku. Hai Yin juga mengatakan bahwa Raja Riboku adalah satu dari 3 maharaja kerajaan negeri Zhao. Mendengar hal itu, Karyoten dan temannya hanya bisa pasrah. Namun Raja Riboku meninggalkan mereka dan membiarkan Karyoten dan rekannya selamat. Di medan perang, Jenderal Oki yang ditemani oleh Toh segera menyusul pasukan Mobu untuk menyelamatkan mereka. Setibanya di lokasi, Jenderal Oki segera memerintahkan kepada Toh untuk menjalankan rencananya. Tanpa pikir panjang, Toh langsung bergegas memacu kudanya diikuti oleh beberapa pasukan kuda untuk menyisir sisi kiri dari pasukan musuh menuju arah Raja Choso. Salah satu komandan pasukan Zhao yang melihat hal itu langsung memerintahkan pasukannya untuk memblokade pasukan Toh. Namun dengan keahlian yang dimilikinya, Toh dengan mudah menghabisi para pasukan blokade musuh. Selanjutnya Jenderal Oki memerintahkan Regu Hisin untuk berlari ke arah pasukan Mobu. Dengan penuh semangat, Sin dan pasukannya berlari menerjang pasukan musuh menuju pasukan Mobu. Rencana Jenderal Oki terbukti berhasil. Dengan dia serangan tersebut, pasukan musuh tercerai-berai. Dengan demikian pasukan Jenderal Oki dengan mudah melewati pasukan musuh untuk langsung menyerang ke arah pasukan Choso tanpa ada yang menghalanginya. Namun di tengah jalan dia dihadang oleh seseorang yang tak lain adalah Hoken. Panji Maharaja pun segera dikibarkan menandakan duel 1 lawan 1 antar panglima tertinggi dari kedua pasukan tersebut yaitu Jenderal Oki melawan Hoken. Di lain tempat, Raja Eisei menanyakan kepada penasehatnya yang bernama Sobun Kun tentang Oki dan Hoken serta salah satu dari 6 jenderal terkuat yang bernama Kyo. Sobun Kun mengatakan bahwa informasi tentang Kyo tidak terlalu banyak ditemukan. Hal itu dikarenakan raja terdahulu yang bernama Raja So menyembunyikan informasi tentang Jenderal Kyo. Dia mengatakan bahwa Jenderal Kyo adalah seorang wanita yang sangat tangguh dalam bertempur. Sobun Kun juga mengatakan bahwa Jenderal Kyo adalah orang yang sangat berarti bagi Jenderal Oki. Kyo terlahir dari hubungan antara Raja So dengan salah satu wanita yang berasal dari keluarga militer berpangkat rendah. Wanita itu menyadari bahwa bayinya akan terlibat dalam perebutan tahta. Akhirnya dia mengirim bayinya kepada rekan ayahnya untuk menyelamatkan nyawanya. Orang yang menampung bayi itu adalah ayah dari Jenderal Oki. Kyo dibesarkan secara diam-diam dan belajar bela diri dari Jenderal Oki. Dengan kata lain Jenderal Kyo adalah anak dari Raja So. Karena Raja So tidak bisa mengakui putrinya secara terbuka, akhirnya Jenderal Kyo menyembunyikan identitasnya. Hubungan antara Jenderal Oki dan Kyo sangat akrab. Jenderal Kyo juga sangat berharap untuk diperistri oleh Jenderal Oki. Sampai pada suatu ketika, sebuah malapetaka terjadi saat pertempuran Kastel ke-100 bagi Jenderal Kyo yang bertempat di Bayo. Dia gugur di tangan Hoken. Melihat hal itu, Jenderal Oki murka dan langsung menyerang Hoken dengan brutal.
Akhirnya pasukan Jenderal Oki berhasil menghabisi Hoken dengan menghujaninya anak panah. Namun di luar dugaan, Hoken berhasil selamat dari peristiwa tersebut. Dari situlah dendam di antara keduanya berawal yang telah berlangsung selama 9 tahun sejak kematian Jenderal Kyo. Sementara itu, pertempuran antara Oki dan Hoken berlangsung sengit. Oki sedikit unggul atas Hoken. Dia berhasil menguasai pertarungan sampai pada akhirnya Hoken bisa dipukul jatuh olehnya. Namun ketika Jenderal Oki bersiap menghabisinya, tiba-tiba pasukan Raja Riboku datang dan membuat Jenderal Oki mengurungkan niatnya. Dia sebenarnya sudah mengetahui akan kedatangan pasukan Raja Shiboku dan telah menantikannya. Jenderal Oki yang menyadari kalah dalam hal jumlah, segera menyusun strategi untuk bisa mundur dan menyelamatkan pasukannya dari gempuran tersebut. Sementara itu, Toh yang menargetkan Raja Choso berhasil melewati semua pasukan musuh untuk segera menghabisinya. Melihat hal tersebut, para panglima menyarankan agar Raja Choso melarikan diri. Namun Toh dan pasukannya berhasil mengejar dan menghabisinya. Akhirnya Toh kembali ke medan perang untuk membantu pasukan Jenderal Oki. Sementara itu, Hoken yang masih hidup tetap menantang Jenderal Oki untuk bertarung sampai mati. Akhirnya keduanya kembali bertarung. Di tengah pertarungan, Jenderal Oki mulai kewalahan dengan taktik perang lawan yang sangat jenius. Dia mengakui bahwa dia sampai kehabisan ide untuk mengatasinya. Namun dengan tekad yang kuat dia tetap bertempur sampai akhir. Di sisi lain, Raja Riboku yang menyadari Hoken akan segera kalah segera menjalankan cara liciknya dengan menyuruh salah satu panglimanya untuk memanah Jenderal Oki secara diam-diam untuk membantu Hoken. Shin yang mengetahui aksi panglima tersebut segera bertindak untuk menghentikannya. Namun usahanya gagal. Akhirnya anak panah panglima tersebut berhasil menancap tepat di tubuh Jenderal Oki dan membuat Hoken dengan mudah menusuknya hingga menembus badannya. Semua pasukan hanya bisa tercengang melihat kejadian tersebut. Shin yang sebelumnya gagal menghentikan panglima itu segera bangkit dan menghabisinya. Kendati sudah sekarat, Jenderal Oki masih tetap memberikan perlawanan terhadap Hoken namun dengan mudah Hoken mengatasinya. Hoken berniat untuk segera menghabisi Jenderal Oki, namun Shin datang menyelamatkannya. Diikuti dengan pasukan Toh yang juga tiba untuk membakuk Jenderal Oki dari serangan Hoken. Akhirnya Toh menyuruh semua pasukan untuk melindungi Jenderal Oki dan membawanya kabur dari medan pertempuran. Shin segera melompat naik ke punggung kuda milik Jenderal Oki dan membawanya pergi. Sementara itu, Hoken mencegah anak buahnya untuk mengejar Jenderal Oki karena dia tahu bahwa Jenderal Oki tidak akan selamat dan akan segera menemui ajalnya. Hal itu juga sejalan dengan pemikiran Raja Riboku yang sengaja tidak memerintahkan untuk menghabisi Jenderal Oki di medan peperangan, dikarenakan hal itu akan membuat pasukan Jenderal Oki akan menjadi murka dan akan bertempur habis-habisan secara brutal mengingat semangat juang pasukan Jenderal Oki yang kuat. Jika itu sampai terjadi, bahkan pasukan dari Raja Riboku pun tidak akan mampu menandingi mereka. Raja Riboku tahu betul akan hal itu. Dia juga mengatakan bahwa tujuannya bukan memenangkan pertempuran atau menghabisi pasukan Zhao. Namun rencananya adalah kematian dari Jenderal Oki. Sementara itu, Jenderal Oki memberikan semangat kepada Shin agar tidak bersedih dan gentar. Dia menyuruhnya agar menegakkan badannya di atas kuda. Dia menyemangati Shin agar tetap tegar layaknya panglima tertinggi. Shin yang mendengar hal itu, seketika semangatnya membara dan menegakkan badannya layaknya seorang panglima terkuat yang sedang memacu kudanya. Akhirnya pasukan Jenderal Oki berhasil keluar dari blokade musuh dan bisa melarikan diri dari medan pertempuran. Di suatu tempat, Jenderal Oki yang sudah sekarat berpesan kepada para panglimanya untuk melanjutkan perjuangan demi menjaga kerajaan negeri Qin. Dia juga mengatakan kepada Shin agar terus berjuang untuk menjadi panglima terkuat negeri Qin.
Setelah berbicara panjang lebar, akhirnya Jenderal Oki menghembuskan nafas terakhir dan menjatuhkan tombaknya tepat ke arah Shin. Dia pun menangkap tombak jenderal terkuat itu dan menggenggamnya erat-erat. Semua pasukan bersedih melihat kepergian jenderal mereka. Sebelum mereka kembali pulang, Toh memberikan kesempatan kepada Shin untuk berbicara di hadapan pasukan yang selamat. Dengan percaya diri dia memegang tombak Jenderal Oki dan memberi semangat kepada para pasukan agar tidak bersedih atas apa yang sudah mereka lalui. Shin juga mengatakan bahwa mereka telah berhasil membawa jenderal mereka dan tidak meninggalkannya di medan pertempuran. Dia juga mengatakan bahwa hal ini adalah kemenangan tersendiri bagi mereka karena sudah berhasil mempertahankan Bayou dari serangan musuh. Perkataan Shin berhasil mengembalikan semangat para prajurit dan membuat mereka kembali tegar dan percaya diri.